Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami dari tim yang beranggotakan saya sendiri, MF Rahman, dengan NIM 1040209 dan Muhammad Rafi Arfanja Aulia dengan NIM 1040252 akan membawakan suatu proyek sebagai tugas kecerdasan buatan kelas D dengan judul klasifikasi tumor otak menggunakan metode CNN. Nah, pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rafli. Pada Rafli, saya persilakan. Jadi latar belakang dibuatnya klasifikasi tumor otak proyek kami ini. Jadi yang pertama itu tumor otak adalah penyakit yang timbul akibat tumbuhnya jaringan abnormal di otak. Tergantung pada jenisnya, tumor otak bisa bersifat jinak atau ganas. Lalu eh, teknik terbaik untuk mendeteksi tumor otak tersebut adalah dengan magnetic resonance imaging atau MRI, yaitu sejumlah besar data gambar yang dihasilkan melalui pemindaian. Nah, gambar-gambar yang dipindai tadi diperiksa oleh seorang ahli radiologi. Biasanya pemeriksaan manual itu rentan terhadap kesalahan karena tingkat kerumitan yang terkait dengan tumor otak itu dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, dengan adanya AI ini, kita dapat melakukan klasifikasi tumor otak yang memiliki akurasi yang tinggi dibanding manual yang tadi, dengan menggunakan metode CNN atau Convolution Neural Network. Next. Nah, Convolution Neural Network atau CNN. Convolution Neural Network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan dengan menggunakan dan mengenali objek pada sebuah image. CNN sendiri adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia atau manusia menghasilkan persepsi visual seperti contoh di atas. Secara garis besar, Convolution Neural Network atau CNN ini tidak jauh beda dengan neural network biasanya. Jadi CNN ini terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Convolution layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau yang biasa dikenal pixel. Lalu bagaimana cara kerja CNN itu? Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter yang berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Nah, lalu jadi di Convolution Neural Network atau CNN ini ada beberapa alur. Jadi yang pertama itu ada dataset. Dataset sendiri yaitu kumpulan data yang dapat berupa gambar, tabel, ataupun data-data lainnya. Setelah dataset ini nantinya akan dibagi menjadi training dataset dan testing dataset. Nah, apa itu training dataset? Training dataset adalah himpunan data yang digunakan untuk melatih atau membangun model atau model development. Kemudian validation dataset adalah himpunan data yang digunakan untuk mengoptimasi saat melatih model. Nah, adapun validation dataset juga dapat digunakan untuk melihat akurasi dari model yang telah dibuat. Bila kamu Bila kita kurang puas dengan hasil tersebut, maka kita dapat mengganti parameter untuk meningkatkan kemampuan model. Nah, setelah di training dan menghasilkan model development, maka nantinya data akan di testing dataset atau himpunan data yang digunakan untuk menguji model setelah proses latihan selesai. Nah, ini merupakan unseen data atau data yang tidak terlihat. Setelah dilakukan training dataset dan testing dataset, eh, nanti ada sebuah grafik yang menampilkan training loss dan training akurasi, lalu ada validation loss dan validation akurasi. Nah, di grafik itu nanti kita akan melihat persentase akurasi dari hasil prediksi CNN tersebut. Jadi loss dan akurasi ini metrik yang penting digunakan untuk mengukur kinerja pada model CNN dan jenis-jenis model pembelajaran mesin lainnya. Next. Nah, ini merupakan beberapa referensi kami, Pak.
Setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Yafi. Oh, bagian Oke, baik. Baik, di sini kami akan yang membahas mengenai eh, program ya, Pak, coding untuk proyek kami. Di bagian pada awalnya akan dibahas oleh Rafli. nah, jadi yang pertama itu eh, kita akan mengimpor beberapa library. Nah, seperti import Matplotlib, NumPy, Pandas, Seaborn, CV2 dan lain-lainnya, TensorFlow. Setelah itu di run dan menghasilkan output seperti ini. Nah, lalu ini ada color untuk coloring. Nah, setelah itu kita mempersiapkan data-datanya. Di sini kami menggunakan label glioma tumor, no tumor, meningioma tumor, dan pituitary tumor. Lalu di sini kami membaginya jadi X-train sama Y-train dengan image size-nya yaitu 150. Seperti kode-kode berikut. Jadi pertama input I itu dari folder path dengan os.path.join input brain tumor classification MRI training. Jadi nanti data training di input kemari, lalu di bawahnya itu untuk label testing juga nanti dari dataset di input dan menghasilkan output seperti yang di bawah ini. Nah, ini untuk menampilkan beberapa sampel dari label-label yang tadi dengan codingan seperti ini. Jadi di sini ada 4 sampel dari label, yaitu yang gambar pertama itu ada glioma tumor, yang kedua no tumor, yang ketiga ada meningioma tumor, dan gambar keempat itu ialah pituitary tumor. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Yafi. Oke, baik. Jadi setelah kami mempersiapkan data tadi, memasukkan path-nya, tumor classification, dan juga telah menampilkan gambar dari tiap-tiap label yang kami pakai, yaitu adalah glioma tumor, no tumor, meningioma tumor, dan pituitary tumor. Nah, selanjutnya kami membagi dataset tadi menjadi training dan testing. Nah, di sini ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian train, test speed, X-train, Y-train, test size, menggunakan 0,1, random step 1,1. Oke, kemudian kita masukkan codingnya. Nah, di sini kami menggunakan transfer learning. Kenapa transfer learning? Karena untuk CNN sendiri, untuk data yang kami pakai ini kan cukup besar. Dan jadi memakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi suatu cara shortcut lah, bisa istilahnya, sebagai cara cepat yaitu menggunakan transfer learning. Nah, jadi transfer learning ini adalah sebuah proses untuk menggunakan kembali wake modelnya atau bobot modelnya dari model pre-train yang dikembangkan untuk standar benchmark computer vision dataset seperti gambar ImageNet, recognition tags, model yang ditampilkan dengan baik dapat didownload dan digunakan secara langsung atau diintegrasikan menjadi sebuah model baru untuk computer vision ini. Oke, di sini ada uh, library tambahannya yaitu Kaggle Import Efficient Net B0 untuk H5-nya sebagai transfer learning-nya tadi. Nah, kemudian masukkan modelnya dan model dot summary. Nah, di outputnya menjadi sebagai berikut. Oke, kemudian mengcompile modelnya dan setelah itu kita training modelnya. Nah, di sini adalah suatu proses yang memakan waktu cukup lama karena untuk training modelnya di mana cukup banyak datanya menjadi sehingga yang untuk training model ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Oke, jadi di sini sudah kami training sebelumnya.
dan kita plot figure show, kemudian didapatlah hasil analisis training akurasi dan lossnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah akurasinya. Dapat kita lihat training akurasinya berada yang 0, di antara 0,80 sampai 0,85 dan naik terus yang ditunjukkan oleh garis warna hijau ini. Kemudian yang validasi akurasinya yang dapat ditunjukkan oleh gambar atau garis warna merah. Kemudian training and validation loss dapat ditunjukkan untuk training loss-nya oleh garis yang warna hijau dan validation loss-nya untuk garis yang warna merah. Jadi ini merupakan uh, training and validation akurasi loss grafiknya. Oke, kemudian di sini kita masuk ke prediction ya. Prediction sama dengan model predict x test prediction dengan np max red axis satu, kemudian y underscore test underscore new sama dengan np argmax dalam kurung y test axis kemudian satu. Nah, di sini kami melakukan prediksinya dalam bentuk widget. Jadi sebelumnya ada evaluasinya, print classification report. Nah, kemudian di sini adalah heat map dari convolution matrixnya, di mana bisa terlihat untuk glioma tumor, tumor, meningioma tumor, kemudian pituitary tumor. Baik, di sini kami menampilkan untuk hasil prediksinya melalui sebuah widget. Nah, di sini bisa kita lihat define image prediction upload. Nah, di sini kita mengupload sebuah foto. Di sini kita membuat atau memakai sampel foto sebagai berikut. Oke, nah di sini kita upload gambarnya, open. Nah, kemudian kita predik di sini. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. The model predict that it is glioma tumor. Jadi gambar yang tadi ini merupakan sebuah glioma tumor. Sebagaimana sampel di atas kita dapat lihat, ya gambar yang dari samping. Nah, jadi demikian hasil proyek kami. Nah, sebelum itu kami mohon izin Pak untuk menampilkan bahwasanya kami telah mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dan seminar. Yang pertama adalah kegiatan Zoom yang diadakan yaitu tentang HVDC atau High Voltage Direct Current. Nah, kemudian ada kegiatan seminar yang diadakan di Aula Teknik yaitu tentang renewable energy. Dan yang terakhir adalah kegiatan webinar LTCOM yang diselenggarakan melalui Zoom. Ya, baik, mungkin ini saja dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.